warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa bertemu di bulan suci Ramadan. Bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, dan bulan penuh kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah teladan terbaik dalam setiap aspek kehidupan. Hadirnya saya di sini untuk menyampaikan rukun singkat yang berjudul puasa lisan, berkata baik atau diam. Teman-teman dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mendengar kata puasa, biasanya yang terbayang adalah ketika kita menahan lapar dan haus dari subuh hingga ke maghrib. Tapi sebenarnya puasa itu bukan cuma soal perut. Puasa juga soal menjaga diri, termasuk menjaga lisan kita. Seringkali justru yang paling sulit ditahan bukanlah lapar, tapi mulut kita sendiri yang masih suka mengeluh, ngomongin orang sana-sini, bercanda berlebihan, atau bahkan bisa berkata yang bisa menyakiti hati orang lain. Padahal puasa yang baik bukan hanya menahan lapar dan minum, tapi juga menahan ucapan yang tidak baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangatlah sederhana, tapi dalam sekali maknanya. Islam tidak menyuruh kita selalu diam. Islam memperbolehkan kita untuk berbicara, bahkan dianjurkan untuk berbicara selama yang kita ucapkan membawa kebaikan. Tapi kalau ucapan kita justru menyinggung, menyakiti, atau tidak bermanfaat, maka diam itu adalah jalan terbaik. Di bulan Ramadan ini, kita dilatih untuk berpikir sebelum berbicara, dilatih untuk menahan emosi, dilatih untuk memilih kata-kata yang lembut, karena satu kalimat saja bisa menyakiti hati orang lain, dan satu kalimat bisa menenangkan hati orang lain. Coba kita bayangkan, kalau selama Ramadan ini kita bisa benar-benar menjaga lisan kita, tidak bergosip, tidak berkata kasar, tidak menyebar berita yang belum jelas, insya Allah suasana di rumah, di sekolah, bahkan di lingkungan kita akan lebih damai. Ramadan adalah tempat latihan kita. Kalau sebulan ini saja kita bisa berhasil menjaga lisan, insya Allah setelah Ramadan kebiasaan itu akan terbawa. Kita akan menjadi orang yang lebih baik dalam berbicara, lebih hati-hati dalam berkomentar, dan lebih menenangkan hati untuk orang lain. Semoga Allah selalu membantu kita agar puasa kita bukan hanya untuk menahan lapar dan haus, tapi juga menahan kata-kata yang tidak baik. Semoga lisan kita dipenuhi oleh zikir, doa, dan ucapan-ucapan yang bermanfaat. Akhir kata, semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan Ramadan ini sebagai titik perubahan menuju pribadi yang lebih baik. Akhir kata dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.